Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang agama dan hukum. Sebelum itu, saya dan teman saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggraini Atika Hairunisa, NPM 13 2020 100879, dan teman saya Angga Dwi Putra, NPM 13 2020 100965. Dan yang terakhir, Kevin Ilham, NPM 13 2020 100939. Pokok-pokok hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum Islam atau syariat Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dituruti ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut, syariat meliputi yang pertama ilmu aqaid, keimanan, yang kedua ilmu fikih, pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ilmu akhlak, kesusilaan. Kesimpulannya bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia, perbuatan. 2. Pengertian syariah. Syariah secara bahasa berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Kata syariah muncul dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat ke-5. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Menurut para ahli, definisi syariah adalah segala titah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amalia. 3. Pengertian fikih. Fikih artinya paham dan pengertian dan pengetahuan. Fikih adalah hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam di dalam kitab-kitab dan hadis. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa antara syariah dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ruang lingkup hukum Islam adalah yang pertama ibadah, contohnya mengerjakan sholat, membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa, dan lain-lainnya. Yang kedua muamalah. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta termasuk jual beli. Yang ketiga jinayah. Jinayah adalah peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya qisas, diat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, dan murtad. Yang keempat siasah. Siasah yaitu menyangkut masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan pemerintahan. Kelima, akhlak. Akhlak yaitu sebagai peraturan sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati dan pemaaf, tawakal, berbuat baik pada orang tua, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir peraturan lainnya, diantaranya makanan dan minuman, sembelihan, nazar, masjid dakwah, dan perang. Tujuan hukum Islam. Kalau kita pelajari dengan sesama ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Ciri-ciri hukum Islam. Dari uraian di atas dapat ditandai ciri-ciri hukum Islam, yaitu 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. 3. Mempunyai dua istilah, yakni syariat dan fikih. Syariat yang terdiri dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan fikih yaitu pemahaman manusia tentang syariat. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surah yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Sistematika Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, sedangkan masalah jumlah ayat para ulama memiliki pemahaman masing-masing. Ada golongan yang menganggap bahwa ada 3 ayat tertentu yang dianggap sebagai 1 ayat. Golongan lain menganggap 2 ayat tertentu sebagai 1 ayat karena masalah titik dan koma yang diletakkan di antara ayat-ayat itu. Di Indonesia, ada yang mengikuti jumlah perhitungan Muhammadiyah sebanyak 6.666 ayat, sedangkan Masjid Agung Al-Azhar menghitung sebanyak 6.236 sesuai Al-Quran yang dicetak di Mesir. Sedangkan jumlah kata ada persamaan, yaitu 74.499 kata atau 325.345 huruf. Keistimewaan dan keutamaan Al-Quran memberi petunjuk lengkap disertai hukumnya untuk kesejahteraan manusia segala zaman, tempat, dan bangsa. Susunan ayat yang mengagumkan dan mempengaruhi jiwa pendengarnya dapat digunakan sebagai dasar pedoman kehidupan manusia, menghilangkan ketidakbebasan berpikir yang lemah, daya upaya, dan kreativitas manusia, memberi penjelasan ilmu pengetahuan untuk merangsang perkembangannya, memuliakan akal sebagai dasar memahami urusan manusia dan hukum-hukumnya, menghilangkan perbedaan antar manusia dari sisi kelas dan fisik serta membedakan manusia hanya dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip Al-Quran. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan Tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Prinsip ini ditarik dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 64. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. 2. Prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan, keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang dievaluasikan dengan al-qis, al-mizan, yang berarti keadilan di dalam Al-Quran. Terdapat pada surat Asy-Syura ayat 7 dan Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan
Dan ketahuilah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. 3. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar, yang dikehendaki dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Pengkategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan kepada surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.